Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgian Junedi di kanal YouTube dan Instagram saya. Hari ini kita akan membicarakan tentang buku dari Presiden ke-8 kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, ya, yaitu Paradoks Indonesia. Kalau kemarin saya berbicara tentang paradoks dan drama politik Indonesia, sekarang kita bedah bukunya Pak Prabowo Subianto yang diterbitkan sudah 3 tahun 3 bulan lebih, cetakan ketiga Mei 2022. Ya, di sini beliau tetap memberikan foto gambar tentang amat Presiden Soekarno pada sidang pertama Dewan Perancang Nasional 28 Agustus 1959, ya, 28 Agustus 1959, dan ada foto Soekarno-Hatta. Nah, dalam buku Paradoks Indonesia ini kita mulai membedahnya, nggak usah yang buku jauh-jauh ini karena cetakan ini termasuk untuk internalnya kader Gerindra sendiri, dan ini di-launching ketika kami termasuk di tim sukses kemenangan Prabowo Gibran, ya, yang saya sudah mulai aktif di dalamnya Agustus 2023. Jadi saya mulai aktif di situ, dan di sini diberi buku lah dari teman-teman relawan, mengatakan dalam buku ini tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini buku Pak Prabowo juga memberikan sambutannya termasuk filsuf dari Yunani, ya, di mana buku-buku Yunani itu juga dibongkar habis sama para cendekiawan Muslim dan menjadi teks dikupas ulang di abad pencerahan Eropa, Renaissance, yaitu filsufnya adalah Ibnu Sina itu sendiri. Dan ini dimuat juga di dalam buku Pak Prabowo Subianto, karena saya adalah penggemar filsafat, terutama di filsafat kesenian kebudayaan, perfilman, ya, sebagai seni modern, elektronik. Saya memang berkecimpung dalamnya. Di sini dari filsuf Publius Flavius Vegetius Renatus, filsuf militer Yunani yang sangat terkenal, yang mengatakan si vis pacem para bellum. Artinya dalam bahasa Indonesia, jika kau menghendaki perdamaian, maka bersiaplah untuk perang. Dan di sini dalam buku Paradoks Indonesia, Pak Prabowo Subianto juga mengatakan the strong do what they can and the weak suffer what they must. Jadi ajaran filsuf Yunani Thukydides ini diajarkan di semua sekolah strategi militer ternama di seluruh dunia, yang mengatakan yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat, dan yang lemah akan menderita. Sejarah peradaban manusia, termasuk sejarah Indonesia sendiri, telah mengajarkan hal ini kepada kita. Itulah Thucydides, filsuf dari Yunani, yang mengatakannya. Dan dalam bab pertama
dalam paradoks Indonesia, untuk mengingatkan kita semua, Pak Prabowo mengutip membangun kesadaran nasional. Membangun kesadaran nasional adalah modal dasar perjuangan, ya. Dan dia mengatakan kita harus sadarkan sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia bahwa jika dikelola dengan tepat, kita punya modal sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk jadi bangsa yang kuat dan terhormat, bangsa yang rakyatnya hidup sejahtera. Dan beliau memilih untuk jadi pejuang politik, ya, sampai menjadi presiden. Akhirnya Oktober 2024 beliau dilantik, dan kemarin melakukan pidato kenegaraan tanggal 16 sampai Hari Konstitusi 18 Agustus. Pak Prabowo menyampaikan beberapa hal. Nah, saya lanjut kepada hal-hal yang fondasi tentang ekonomi rakyat, ya. Halaman 42. Halaman 42 beliau menyatakan, ya, ekonomi untuk rakyat Indonesia. Beliau menyatakan menghentikan kekayaan kita mengalir keluar. Jadi ini semangat nasionalisme, ultranasionalisme dari diri Pak Prabowo sendiri, bahwa penyakit paling mendesak dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalirnya keluar kekayaan nasional dari wilayah Indonesia. Terlalu besar hasil dari ekonomi Indonesia yang disimpan dan dimanfaatkan di luar negeri. Uang bagi suatu negara, kekayaan bagi suatu bangsa adalah sama dengan darah. Saat ini tubuh bangsa Indonesia berdarah, dan ternyata berdarahnya sudah puluhan tahun. Jika kita hitung sejak zaman penjajahan, maka sudah ratusan tahun ekonomi kita berdarah. Makanya beliau juga membentuk Danantara. Danantara itu sebenarnya mengkapitalisasi uang negara, mengekosistemkannya di dalam sebuah pengawasan negara, di mana startup atau para pelaku ekonomi pemula itu bisa pinjam ke Danantara sebenarnya, ya. Dan di mana sebenarnya harusnya pengusaha itu tunduk terhadap aturan negara, ya kan? Ini semangat dari nasionalisme Pak Prabowo sendiri yang saya melihatkannya, ya, melihatkannya dan mencoba mengelaborasinya saat ini. Dan yang juga menjadi solusi paradoks Indonesia menuju 100 tahun Indonesia merdeka di halaman 106. Di halaman 106 ya, beliau menyatakan investasi untuk pertumbuhan 10%. Makanya dia memang kepingin target 7-10%. Itu memang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebuah negara dibutuhkan investasi, utamanya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menyediakan infrastruktur pendukung investasi. Untuk mencapai pertumbuhan PDB 5,4 sampai 6% per tahun, butuh investasi 5.800 sampai dengan 5.900 triliun rupiah per tahun. Ini data Bappenas dan Menteri Investasi 2021. Artinya kita butuh investasi yang luar biasa dari para investor dalam negeri maupun luar negeri. Cina membutuhkan itu, Amerika Serikat apalagi membutuhkan itu, ataukah Rusia sendiri. Nah, drama-drama yang dilakukan pertemuan antara Donald Trump dan Putin, termasuk terkait Ukraina,
Nah, itu drama-drama lip service yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Tapi bagaimana national security dan politik ekonomi Indonesia ini berjalan, memang butuh sektor investasi pertumbuhan 10%. Dan itu harus kita melalui potensi yang ditulis di sini lagi. Potensinya kita di pangan dan agroindustri. Sementara di sektor pangan kita ekosistemnya belum stabil antara biaya produksi, ya kan, dengan pupuk yang beredar dan bagaimana menyalurkan hasil produksi tersebut. Kita tahu sendiri ada sedikit drama yang dilakukan. Nah, ini kembali ke drama politik dari Menteri Pertanian sendiri terkait ini. Ini saya buat konten termasuk terpanjang lagi karena ini harus kita kupas secara geoekonomi dan geostrategi yang harus dibangun Indonesia melalui apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Minimal dalam 5 tahun ini kita bisa mengendorse-nya. Jadi di sini potensi kita harus, salah satu solusinya dari Paradoks Indonesia adalah menggarap potensi negara kita, investasi termasuk pangan dan agroindustri, di mana industri kita juga padat karya, padat modal. Jadi kita butuhlah ya investasi. Dan sebagai contoh, sebuah pohon yang tumbuh di negara temperamen butuh 25 tahun untuk besar, baru bisa ditebang setelah 25 tahun. Bahkan ada yang baru bisa ditebang setelah 27-30 tahun. Di negara kita 5 tahun bisa ditebang. Jadi keunggulan kita 5 kali dari negara di luar zona tropis. Jadi kita harus menggarapnya dengan baik, kekayaan alam kita di pangan dan agroindustri kita. Seperti mereka ambil produk-produk pertanian, rempah, karet, teh, kopi, ya, ataupun beras kita ya. Jadi kita butuh talenta, fokus kelola dengan talenta, dengan teliti, dengan komprehensif. Tidak kita serahkan semua ke pasar. Jadi ada intervensi negara, intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga dan bagaimana hulu dan hilirnya ini nyambung. Jadi pemerintah juga harus mensupervisi, artinya harusnya memberikan kecerdasan kepada para pengusaha pemulanya maupun para pekerja kreatifnya untuk bagaimana dia bisa survive di sektor potensi pangan dan agroindustri kita, termasuk di sektor pertanian. Situasi pertanian Indonesia saat ini 1 dari 5 di sektor agrikultural, ya, seperti pertanian, pengelolaan, pengepakan, pendistribusian dan penjualan. Kita harus mampu dengan adanya koperasi merah putih, itu harusnya bisa menjadi distribusi market table buat ekonomi ke depan kita, termasuk digitalisasinya ada di situ harusnya. Termasuk di sini bagaimana sektor ketahanan dan kekuatan ekonomi di pertanian, di dalam arti luas pertanian, perikanan dan kehutanan ya. Itu yang menjadi kebutuhan kita, termasuk singkong dan tepung singkong. Sudah waktunya Indonesia memiliki produk agroindustri unggulan seperti singkong kita ya, menjadi tepung singkong bisa menjadi mie instan per tahunnya. Karena Cina sudah melakukannya lebih 41,450% udah melakukan. Indonesia baru 12,520. Kita harus minimal 2 kali lipat kencang untuk membuat selain pertanian di sektor beras ya, gabah, ini ada singkong dan tepung singkong yang alternatif pangan kita ke depan. Mewujudkan ekonomi konstitusi ini menjadi salah satu solusinya.
Jadi jika saudara pernah belajar ilmu ekonomi, saudara tentu tahu kalau ada banyak mazhab ekonomi di dunia ini. Ada mazhab ekonomi yang disebut neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal. Ketiga ini sering dikelompokkan sebagai mazhab ekonomi Adam Smith. Kemudian ada mazhab sosialis atau mazhab ekonomi Karl Marx. Amerika Serikat sendiri, United States of America sendiri menganut paham ekonomi Adam Smith ya, dengan pasar modalnya. Dan dalam sejarah Indonesia harus memilih A. Ada yang juga bilang sebaiknya kita memakai B. Pertentangan ini ada sampai sekarang. Apa kita harus memakai mazhab kapitalisme pasar bebasnya Adam Smith atau pakai mazhab mazhab sosialis, dan itu ada di mazhab ekonomi Karl Marx. Nah, kalau pendapatnya Pak Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia ini, kalau saya berpendapat, kenapa kita harus memilih? Kita harus ambil yang terbaik dari kapitalisme dan terbaik dari sosialisme. Itu kata Pak Prabowo sendiri untuk melindungi nasionalisme atau kepentingan nasional, bangsa, dan rakyat Indonesia. Jadi gabungan yang terbaik dari keduanya inilah yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, oleh bapak saya, bapaknya Pak Prabowo Subianto atau Prof. Sumitro sebagai ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila yang bentuknya tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di pasal 33. Boleh juga kita sebut ekonomi konstitusi. Jadi beliau mengatakan ini ekonomi konstitusi. Nah, pilihan perjuangan beliau, memang perjuangan kita sulit, kata beliau. Bagi saya masuk ke politik ini adalah pengorbanan tenaga, waktu, dan perasaan. Tapi jika tidak masuk ke politik, tidak mungkin saya bisa memperbaiki kehidupan rakyat banyak. Jadi beliau juga siap untuk dikritik ya, seperti kita ini, untuk bagaimana bisa meluruskan, mensupervisi apa yang menjadi cita-cita kehendak asta cita Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Nah, yang saya perlu ingatkan juga terakhir adalah masalah elit politik. Masalah elit politik ini sangat mengganggu kita sebenarnya, karena para elit-elit politik kita ini dia memiliki hanya menikmati kemerdekaan itu, dan itu cuma 1% di Indonesia. Itu ada di halaman 74. Di halaman 74 beliau mengatakan hanya 1% orang Indonesia menikmati kemerdekaan. Berhubungan erat dengan tantangan besar utama yang dialami oleh ekonomi kita, yaitu mengalirnya keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah satu keadaan yang kita dapat disebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin dan keadaan susah. Nah, elit-elit politik ini melakukan gerakan-gerakan bersama oligarki kaki tangannya, komprador-komprador dia, untuk melakukan di pantik sosial, memicu konflik sosial, huru-hara, dan perang saudara yang berkepanjangan. Dan ini sangat luar biasa. Ketidakadilan ekonomi sudah terlalu parah yang disebutkan di sini. Jika populasi Indonesia ada 270 juta, artinya 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang saja. Sementara 64% sisanya dibagi antara 267,3 juta jiwa. Bahkan baru-baru ada yang menghitung harta kekayaan dari 4 orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia. Luar biasa. Itu. Kalau belajar dari negeri Tiongkok, Tiongkok sekarang lagi mengalami paradoks ekonomi juga, siap-siap mengalami jurang ekonomi yang dalam karena dua kuartal ini nggak mengalami suasana pangan, malah krisis pangan sebenarnya di Tiongkok, China ya. Itu informasi terkini buat teman-teman yang pantang di channel saya. Nah, sekian Junedi. Terus bagaimana mewujudkan ekonomi konstitusi 115 ya.
115 jadi mewujudkan ekonomi konstitusi kita harus menggabungkan apa yang baik di kapitalisme maupun yang terbaik di sosialisme. Itu menjadi kekuatan ekonomi konstitusi ya. Khususnya di pasal 33 ya, bahwa yang menguasai hidup banyak dikuasai oleh negara, baik bumi, air, tanah, laut, dan bagaimana mendistribusikannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Itu amanah konstitusi kita. Nah, dari urian ini kita melihat bahwa landasan perjuangan beliau sangatlah luar biasa. Dan beliau juga mengatakan bahwa paradoks Indonesia dan solusinya, bagaimana mencapaikannya dalam 5 dan 10 tahun mendatang. Ya kan? Bagaimana ekonomi untuk pemodal besar, ya kan? Bagaimana ekonomi ini tidak terperangkap di middle income trap jika ekonomi tumbuh kurang cepat ya, ancaman perangkap negara menengah. Dengan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan itu diperkecil. Termasuk sebenarnya masalah pajak ini, terutama kepada rakyat-rakyat miskin, jelata yang punya tanah, gak usah dipajakin. Terakhir setelah Pati di Bone sudah bergerak sampai hancurnya pintu gerbang Bupati di Bone, itu luar biasa gitu loh. Kalau umpamanya pemerintah daerah juga maupun pemerintah pusatnya enggak ini. Harusnya pemerintah pusat juga harus mempersupervisi bagaimana daerah-daerah itu bisa mandiri untuk mengelola daerahnya. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan ini memang kesadaran kita bagaimana Pak Prabowo yang menunaikan janji kemerdekaannya, ya kan? Termasuk 152 itu bicara tentang mewujudkan demokrasi rakyat. Celakalah kita jika kita tidak belajar dari sejarah. Sejarah dunia telah mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi hanya dapat dipertahankan jika pemimpin penganut demokrasi dapat membuktikan bahwa mereka memberikan pemerintahan yang sebaik-baiknya, pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kita butuh pendekar-pendekar penyelamat demokrasi untuk rakyat ya, kata beliau di sini. Para pendahulu kita, para pemimpin kemerdekaan Indonesia menyetujui demokrasi sebagai dasar negara kita. Demokrasi artinya susunan pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Namun saudara-saudara, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita disandra, demokrasi kita bisa diperkosa, demokrasi kita sekarang bisa dirusak dengan politik uang oleh oligarki dan pengusaha-pengusaha hitam, ya, pengusaha-pengusaha yang maunya sendiri. Itulah yang disebut serakanomik sebenarnya. Para elit-elit politiknya bersama pengusaha-pengusahanya kepingin menikmati, itu tadi cuma 1% yang menikmati hasil kekayaan Indonesia, ya kan? Itu kata beliau. Dan ini mengevaluasi perjalanan bangsa ini mumpung setelah hari kemerdekaan, hari ini masih tanggal 20 Agustus ya, hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu ya, tanggal 20 Agustus. Jadi itu yang beliau mengatakan, ada kalanya dalam hidup kita harus memilih pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran atau merestui ketidakbenaran? Apakah kita berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa, keamanan bangsa, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi, atau kita menyerah kepada uang? Kita menjual nilai-nilai kita menjual diri kita menjual kepribadian kita menjual
harga diri kita. Ini sangat luar biasa. Dan karena saya pernah besar di Surabaya juga, beliau juga menyampaikan ini. Kita bayangkan bagaimana harga diri kita, harga diri bangsa kita kalau waktu itu pemimpin-pemimpin besar di Surabaya dan rakyat di Surabaya menyerah. Kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin Jawa Timur dan Surabaya tunduk kepada ultimatum asing. Bagaimana harga diri kita sekarang? Karena 10 November itu luar biasa, memantik bahwa Republik itu masih berdiri ya. Termasuk kejadian 11 Maret di Yogyakarta. Dua momentum itu di Jawa itu sangat luar biasa. Jadi jangan kita balas kedengkian dengan kedengkian, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, jangan kita balas fitnah dengan fitnah, marilah kita balas dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan tetap membawa kebenaran. Ya. Keluruhan bangsa kita. Kita memimpin dengan dau fatwa. Jadi Pak Prabowo, harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik terletak di pundak saudara yang telah membaca buku ini dengan seksama, yang telah mempelajari data-data angka-angka yang disajikan dan arti data-data angka tersebut, yang memahami pentingnya menyebarkan informasi yang terkandung di buku ini ke sanak saudara, kerabat, dan rakyat luas. Jika dalam membaca buku saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, ingatlah filosofi pendekar. Ilmu yang dimiliki pendekar harus pakai untuk membela yang lemah, membela yang tidak bisa, membela dirinya sendiri. Kita tidak boleh tinggal diam. Saudaraku, banyak dari apa yang saya katakan di sini memang pahit, juga pahit kenyataan kita. Tidak bisa terlalu banyak berharap pada sebagian elit kita. Banyak elit Indonesia pintar bicara, saking pintarnya banyak juga yang pintar bohong. Ini yang saya cari. Alhamdulillah saya menemukannya, dan ini tertulis dalam buku beliau. Jadi beliau saat ini lagi kayak mendulang di air yang keruh untuk menemukan mutiara dan emas-emas rakyat Indonesia atau orang-orang sumber daya manusia yang berlian yang bisa dipakai ke depan. Semoga kita ada di situ, termasuk generasi mudanya ya, pemudanya sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan bonus demokrasi bersama Pak Presiden Prabowo. Semua memang program ini mercusuar. Tapi bagaimana mercusuar ini yakin sampai di tepi pantainya menjadi tanah harapan rakyat yang bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Sampai 2045 dan sampai seterusnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kabul. Maka saudara-saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kekuatan kita besar. Sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta, atau Hanka Merata dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Kita pernah buktikan kita berhasil melawan penjajah. Dan bagaimana kita bisa merdeka hari ini dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kepicikan lokal kita. Kita bisa keluar dari itu, kita bisa hijrah dan bisa lebih maju dari apa yang dialami oleh krisis global, oleh elit-elit global ini. Mau menata ulang, karena mereka lagi krisis sebenarnya. Dan kita juga tidak boleh berjuang hanya untuk mencari kursi jabatan. Kursi kekuasaan harus direbut dengan baik, dengan terhormat, dengan halal, dengan konstitusional, dengan demokratis oleh orang-orang yang hatinya merah putih. Kita ini merah putih. Dan inilah inti sari perjuangan Prabowo Subianto, ya kan? Sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga di Partai Gerindranya sendiri ya, yang dicantumkan di pasal 11 ayat 1, yaitu mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 secara murni dan konsekuen, dan amanah Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit negara Republik Indonesia yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya. Sebagai anak patriot, sebagai anak yang dimakamkan di Taman Makan Pahlawan dan pernah kuliah di Kodam 5 Brawijaya, Universitas Merdeka Malang. Ini adalah amanah terbesar dari para pejuang-pejuang, pendekar-pendekar bangsa Indonesia.
Dan di sini Pak Jenderal Sudirman mengatakan dalam bukunya Pak Prabowo Subianto tentang paradoks Indonesia dan solusinya, ada 3 golongan manusia yang manakah Anda? The leaders, mereka yang membuat hal-hal yang terjadi. Ada the followers, mereka yang melihat hal-hal yang terjadi. Atau the apatis, mereka yang menanyakan bagaimana hal-hal bisa terjadi. Nah, itu terserah pada diri kita sebagai manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sekarang bagaimana. Dan di Partai Gerindra, kata beliau, kita tetap bergerak, berjuang bersama, termasuk kelompok civil society, masyarakat sipil, masyarakat madani, dengan banyaknya ormas-ormas organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia, harusnya memikirkan ini, mencari solusinya dan bergerak bersama demi Indonesia merdeka, mewujudkan Indonesia emas 2045, ya. Dan semoga Tuhan Maha Besar senantiasa merestui perjuangan kita, dan semoga kita selalu kuat, yakin, iman kita kuat, keyakinan kita kuat, keberanian kita kuat untuk cinta dan bela tanah air kita, sehingga setidak-tidaknya cita-cita para pendiri bangsa dapat terwujud di 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045. Jangan sekali-sekali kita lupa sejarah kita, bahwa kita berasal dari bangsa yang berani, bangsa yang tidak takluk dengan siapapun, bangsa yang punya kehormatan, bangsa yang punya cita-cita, bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain. Kita adalah perjuangan, impian dan tekad kita. Impian ini hanya bisa jadi kenyataan kalau kita atur haluan negara kita agar bisa mewujudkan 2 fondasi utama pembangunan bangsa yang saya paparkan di buku ini, kata Pak Prabowo Subianto. Kita harus berani dan bisa